warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Slamet Triadi dengan NIM 25902949502553, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nursalam dengan materi manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Tadi sudah sarapan? Sudah. Sudah masuk dulu. Dan tidak masuk ini. Jais, siap? Ya. Ada yang tahu kemana? Rumah sakit. Mata pelajaran dimulai. Ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas. Sebelum mata pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah duduk kembali. Materinya manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan dengan pembagian ilmu ekonomi. Pertemuan yang kemarin, ya, ilmu ekonomi. Ekonomi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, rumah tangga, nomos, aturan atau pengelolaan. Yang kemarin tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara bahasa Yunani yaitu ekonomia atau ekonomia yang berasal dari dua kata, yang berasal ektos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan
Ya. Pembelajaran saat macam-macam pemenuhan kebutuhan bagi menjadi 4. Yang pertama, intensitas. Yang kedua, yaitu waktu. Yang ketiga, kebutuhan sifat. Yang keempat, kebutuhan subjektif. Yang pertama di sini kebutuhan intensitas dibagi menjadi 3. Pertama, kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini bersifat wajib dan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mutlak untuk kelangsungan hidup, akan tetapi akan meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan seseorang. Yang ketiga, kebutuhan tersier ialah kebutuhan manusia yang bersifat mewah. Kebutuhan ini mengarah pada pemenuhan gaya hidup dan peningkatan status sosial. Kebutuhan yang kedua yakni kebutuhan waktu. Waktu di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini kebutuhan sekarang adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi juga. Contohnya minuman, makanan, dan air. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya asuransi, tabungan, dan investasi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Segala sesuatu yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatan, kekuatan, dan fungsi tubuh agar dapat beraktivitas dengan baik. Kebutuhan ini bersifat fisik dan material. Yang kedua, kebutuhan rohani manusia yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau spiritual, yang jika terpenuhi dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan batin. Yang keempat, kebutuhan subjek ada 2. Pertama, kebutuhan individu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik secara fisik maupun psikologis. Individu ini kebutuhannya bersifat pribadi dan berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya, tergantung pada berbagai faktor seperti usia, terus jenis kelamin, pekerjaan, dan lingkungan. Yang kedua di sini kebutuhan kolektif ialah kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh sekelompok orang atau masyarakat. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai
kesejahteraan. Keinginan itu segala sesuatu yang diinginkan atau yang diharapkan oleh seseorang, tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kesejahteraan. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 7 semuanya. Ilmu ekonomi positif, ilmu ekonomi normatif, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Yang ekonomi teori di sini dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Menurut Ronald Kifle dalam bukunya Ilmu Ekonomi itu dibagi menjadi 2. Menurut Rona di sini ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi positif, dan ilmu ekonomi normal. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, dan filsafat. Yang kedua, yang ilmu ekonomi normatif adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan mengembangkan teori-teori yang memuat unsur non-ekonomi. Ilmu ekonomi menurut Alfred Sommer dan Douglas bagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi adalah analisa ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Economic teori adalah menganalisa yang berusaha menjelaskan dan mencari pengertian hubungan sebab akibat. Yang ketiga, di sini ilmu ekonomi terapan, applied ekonomi, yaitu menganalisa ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Bagian ilmu ekonomi di teori dibagi menjadi 2, yakni ekonomi. Yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Sudah dimengerti? Ya. Pembelajaran manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan. Jadi pembagian ilmu ekonomi mengerjakan tugas secara berkelompok menjadi 3. Balik. Depan. Jadi 3, bagi menjadi 3. Yo. Tugas yang pertama ini kelompok pertama. Kelompok yang ketiga di sini. Kelompok yang 3. Belakang. Kelompok yang ketiga di sini ada 3 orang.
Ya. Ayo, kelompok yang kedua di sini, nggak usah tanya. Kelompok yang kedua yang dikerjakan. Yang baik menunjukkan ilmu secara keadaan. Yang sudah selesai, kita kembali selanjutnya. Berikan di tempatnya sudah. Pertemuan dibutuhkan dari yang paling besar untuk para semua untuk air yang berjalan hingga kebutuhan jangka panjang pendidikan. Keinginan yang benar dan niat paling sering berjalan hingga yang sifatnya lebih mewah dan lengkap dengan kendaraan mewah. Sudah yang kelompok 3 sudah mempresentasikan yang kelompok 3. Kelompok 2 siapa? Semua kiri. Buka. Kelompok 2 baca. Dengarkan yang lain. Jawab. Pendapat tentang solusi mengatasi masalah kebutuhan dan keinginan. 1. Dua skala prioritas. Setiap individu atau kelompok perlu membedakan mana kebutuhan utama sehingga bagaimana yang hanya keinginan. Misalnya dengan memerlukan membeli buku pelajaran daripada jajan berlebihan. 2. Mengatur keuangan dengan bijak. Menyisipkan uang untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu. Keinginan baru dipenuhi jika ada sisa tanpa mengganggu kebutuhan utama. 3. Menanamkan sikap hidup sederhana, tidak berlebihan dalam memenuhi keinginan. Belajar bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. 4. Mengutamakan kebutuhan jangka panjang. Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan lebih penting daripada kesenangan sesaat. Contoh, membeli buku atau mengikuti kursus dibanding membeli barang mewah. 5. Mencari alternatif untuk memenuhi keinginan secara hemat. Jika ingin hiburan, bisa memilih cara sederhana seperti olahraga bersama, membaca, atau rekreasi menggunakan media. Sudah. Ya sudah yang kelompok 2. Intinya dari presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 1, kelompok 3 dan 2 diam mendengarkan presentasi kelompok 1. Kebutuhan hanya wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. 1. Makan makanan bergizi agar tubuh sehat dan bertenaga. 2. Air minum bersih untuk menjaga kesehatan. 3. Pakaian yang layak untuk melindungi tubuh. 4. Tempat tinggal yang aman dan nyaman. 5. Pendidikan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan. Keinginan hanya diinginkan untuk kesenangan, bukan kebutuhan utama. 1. Membeli gawe baru dengan fitur lebih canggih. 2. Liburan ke tempat wisata. 3. Membeli pakaian bermerek. 4. Memiliki kendaraan pribadi yang lebih mewah. 5. Jajan makanan cepat saji atau minuman kekinian. Beli minuman dan kekinian dari kelompok 3. Sudah, mengerti ya? Ya. Gak payah? Ya. Payah? Ya. Tangannya ke atas. Putar tangannya kayak gini, putar semuanya, putar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah? Gimana? Ya. Tangannya ke atas lagi. Sebentar. 1 kali. Selesai. Ya, selesai. Dengan pelajaran ini, pelajaran ekonomi. Ekonomi, manusia dan upaya pemenuhan. Manusia dan kebutuhan bersifat tidak terbatas. Manusia dan kebutuhan itu tidak
terbatas. Tadi mengulang dari yang tadi, kebutuhan apa? Ialah kebutuhan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Keinginan segala sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh seseorang, tetapi tidak mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup atau kesejahteraan. Manusia dan kebutuhan sementara sumber daya alam untuk memenuhinya sangat terbatas. Hal ini menuntut kalian, memang saya juga untuk bijak dalam mengatur prioritas dan menggunakan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Prioritas tadi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Prioritas dari di sini. Prioritas yang utama, air minum yang bersih, makanan yang bergizi yang diprioritaskan, yang diutamakan, tempat tinggal yang aman dan nyaman, pakaian yang layak dipakai, pendidikan yang baik. Urutan dari prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Di sini jajanan yang ada di sini sekarang ini dan kekinian. Akan mengalami kelangkaan. Masalah utama dalam ekonomi di sini mengambil beberapa konsekuensi biaya peluang, sehingga berpikir rasional sebelum menentukan pilihan. Pada pembagian ilmu ekonomi di sini, dengan memahami pembagian ilmu ekonomi tadi menjadi ekonomi mikro dan makro. Jadi melihat dari masalah dari dua sudut pandang tersebut, ekonomi mikro, individu dan juga perusahaan mengelola kebutuhan dari ekonomi mikro. Kalau di sini pemerintahan ini negara mengatur perekonomian yang secara luas, mengekspor dan mengimpor barang. Hikmahnya yang didapat belajar ekonomi apa? Hikmahnya membuat saya lebih peka, membuat kalian lebih peka terhadap masalah di sekitar, hikmah belajar ilmu ekonomi. Tindakan ke depan juga hikmahnya peka terhadap masalah di sekitar. Yang kedua, pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. Tindakan kedepannya lebih disiplin dalam mengatur kebutuhan dan keinginan berdasarkan prioritas, mempelajari lebih mendalam tentang kebijakan ekonomi, dalami dari kebijakan ekonomi, dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi membantu untuk memahami manusia berusaha atau memenuhi kebutuhan tak terbatas
daya yang terbatas, serta pentingnya membedakan skala mikro dan makro dalam perekonomian. Manusia dan kebutuhan memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara sumber manusia untuk memenuhinya terbatas. Untuk itu diperlukan usaha pemilihan dan prioritas dalam memenuhi kebutuhan agar tercapai kesejahteraan. Kelangkaan timbul karena keterbatasan sumber daya dan alat pemenuh kebutuhan. Solusinya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dengan perencanaan ekonomi. Pembagian ekonomi. Di sini pembagian ekonomi ada berapa tadi? Pembagian ekonomi menurut Remu ada 2. Menurut Alfred ada 3. Ada 3 pembagian ekonomi itu. Pembagian ekonomi ada ilmu ekonomi tersier, sekunder, dan primer. Ekonomi. Peran ilmu ekonomi membantu manusia untuk keputusan rasional dalam menghadapi kelangkaan sumber daya manusia dari sumber daya. Yang kedua, menjadi dasar untuk menyusun strategi pembangunan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Jadi inti dari materi ini adalah bahwa ilmu ekonomi hadir untuk menjawab masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia dengan mengatur skala prioritas serta dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro agar kajian ini terfokus dan terarah. Kalian sudah paham? Paham dan dimengerti? Baik, kalian sudah paham dan dimengerti. Bagaimana menurut kalian tentang pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini tidak sulit, saya senang dengan materi ini. Terima kasih. Dengan materi ilmu manusia dan upaya pemenuhan kebutuhan, ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat, bermanfaat. Sebelum menutup pelajaran, ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu main. Buku mau. Jadi masuknya nanti. Kamu udah